Om Swastiastu, sahabat KPPAD Bali, Gunapi Gadra, Becit, dan di akhir tahun ini Om Swastiastu juga. Selamat pagi, pagi selamat. Ketua KPPAD. Iya, dalam situasi yang walaupun akhir tahun, tapi kita menjelang akhir tahun ini akan ditutup dengan berita-berita yang miris banget dari anak-anak kita, gitu ya. Seperti yang kita ketahui, Bu Yas, tentunya di akhir tahun berita-berita tentang anak itu miris sekali kan. Yang dulu untungnya itu tidak terjadi di Bali kan. Nah saat ini di Bali pun tidak kalah tentunya dengan berita-berita itu. Nah mumpung di akhir tahun ini, silahkan memberikan kaleidoskop, semoga juga tidak terlalu miris ya. Silakan Bu Yas. Terima kasih banyak Kak Ade. Apa kabar? Penonton KPPAD TV, sehat selalu semua. Kalau ngomong soal anak di tahun 2021 ini, kita melihat data yang ada nih Kak Ade dari data Simponi, ya sudah punya kementerian, tapi untuk Bali sendiri itu meningkat sangat tajam. Oh ya? Iya, jadi meningkatnya hampir 100% Kak Ade ya. Kondisi anak yang menjadi korban. Kalau tahun sebelumnya itu ada 67 kalau data Simponi tahun 2020, dan tahun ini ke aduh mangrove yang anak jadi korban 130 data Simponi. Naiknya kan 100%, hampir 100%, dari 67 ke 130. Kemudian juga anak yang jadi pelaku tindak pidana, jadi anak yang berkonflik dengan hukum itu ada tahun 2020 data Simponi itu ada 42. Tahun ini naik juga Kak Ade jadi 75. Tapi bukan prestasi kan ini ya? Ini perlu juga itu belum ini ya Kak Ade, tapi ditambah lagi dengan kemarin karena KPPAD juga kan concern untuk anak yang dikerjakan jalanan itu dari data yang ada dapat dari Denpasar, dapat dari Bulu, dapat dari Gianyar dengan anak yang kerja jalanan, kemudian yang sudah sempat diamankan dibina Satpol PP dan Dinas Sosial di 3 kabupaten ini, karena memang 3 kabupaten ini yang memang banyak ada tujuan ya dilakukan. Terdampak juga hilir. Di hilirnya itu ada 508 orang yang diamankan, yang dibina, yang ditertibkan di jalan, dan hampir 70% itu adalah anak. Jadi sekitar hampir 300 orang itu anak, dan dari 500 itu hampir 300 orang anak, jadi 297 ya, dewasa. Itu adalah anak. Anaknya yang 297, jadi di atas ya. Makanya itu adalah soalan kita bersama berkaitan dengan kondisi anak yang sekarang ini ada di Bali ya. Kak Ade, di samping juga kita melihat bahwa nanti ada banyak sekali hal yang harus dilakukan, data, belum lagi data yang berkaitan dengan persoalan anak yang masuk ke KPPAD Bali karena anak korban dari pengasuhan yang bermasalah. Contohnya orang tuanya divorce, bercerai, anaknya kan jadi korban yang diperebutkan, yang ada yang dieksekusi bahkan. Sudah ada yang dieksekusi juga. Diajukan ke pengadilan untuk eksekusi karena perebutan hak asuh ini, jadi ke KPPAD ini adalah yang paling banyak dilaporkan. Untuk anak yang menjadi korban gitu yang dilaporkan ke KPPAD yang menjadi korban perseteruan antara orang tua untuk pengasuhan ini ada 33 orang anak yang dapat itu yang KPPAD. Karena saya belum tahu data-data dari teman-teman kita yang di UPTD, yang di Teguan kota gitu ya. Itulah yang terjadi Kak Ade. Sungguh sangat miris sebenarnya ketika kita ngomong kondisi saat ini tentang perlindungan anak, apalagi yang terakhir kemarin itu ada anak-anak yang menjadi korban, kemudian juga semuanya sebenarnya adalah korban ya. Walaupun orang bilang ini pelaku apa, tapi semuanya adalah korban ketika anak menjadi melakukan tindakan-tindakan pidana, melakukan pelanggaran, korban dari situasi dan lingkungan, korban dari keabaian orang dewasa, korban dari kurangnya pengawasan, korban dari kurangnya edukasi, gitu ya, itu yang menjadi masalah. Adanya abai atau pengabaian itu mengelitik saya itu ya. Nah ini kan berkenaan juga di akhir tahun pada peringatan Hari Ibu ya. Nah bagaimana sih
supaya masyarakat aware. Masyarakat itu tidak, kalau hari ibu tuh saya pikir ya tidak hanya ibu-ibu saja ya, tapi kita apa ya istilahnya hormat kepada ibu dan sebagainya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh kita bersama untuk menyikapi hari ibu itu terkait dengan kaleidoskop yang buram tadi itu tentang anak seperti itu. Memang kalau kita melihat untuk pengasuhan ke adik kan memang yang jadi primary caregiver, jadi ya, pengasuh utama itu memang adalah ibu, tapi kan kita tidak bisa mengabaikan peran ayah ya, karena anak itu membutuhkan sosok dua figur ini. Ibu banyak memberikan sisi-sisi feminin, misalnya empati, kemudian kelembutan gitu ya, tapi ayah juga akan memberikan ruang yang lebih yang dari sisi-sisi maskulin, karena itu sebenarnya dua sosok ini sangat diperlukan dalam tubuh kembang anak. Nggak bisa hanya ibu sendiri, kalau sosok ayahnya hilang gitu, figur ayah hilang, ini juga nggak akan seimbang dalam perkembangan anak, karena diperlukan sebagai role model. Adik jangan sampai beberapa anak yang pernah kita kemarin dampingi misalnya, anak yang berkonflik dengan hukum ya, anak yang tidak pidana, itu mereka ibunya memang memberikan sekali ruang, tapi dominasi peran ayah sangat minimal. Jadi ada nggak anak-anak, maaf disepotong, ada tidak anak-anak tuh malah memilih tinggal bersama ayahnya dalam kasus seperti ini? Ada, memang ada yang memang kalau dalam banyak kasus ya, misalnya kasus pengasuhan kan ada juga anak yang ingin tinggal sama ayahnya gitu. Tapi kalau kita bicara pengasuhan, dua figurnya harus, karena ketika anak hanya sosok ibu aja, dia akan cari figur ayah keluar. Jadi dengan banyak juga kita melihat bahwa banyak sekali misalnya anak-anak yang tiba-tiba menjadi seperti tahun sebelumnya ada yang membegal di jalan, melihat bahwa sosok hero itulah sosok yang seperti itu di jalanan. Kalau nggak ada contoh di rumah karena menghilang sosok ayah. Jadi kan juga sebaliknya, ketika sosok ibu tidak ada, maka akan menjadi tidak empatinya akan lebih kurang gitu, karena yang menghaluskan gitu kan, ibu lebih di sana ya, feminin gitu ya, di sisi itu mengetahui juga perasaan dan emosi. Nah itu kalau ini kurang, ini pun juga akan berpengaruh pada psikologi anak, dan akhirnya ya ini tadi akan ya akhirnya melakukan tindakan-tindakan pelanggaran atau apa jenisnya yang juga banyak melanggar norma. Karena itu dua sisi program pengasuhan ini harus berjalan bersama gitu. Karena itu tidak bisa kalau ketika walaupun divorce ya, orang tua berpisah gitu, nggak bisa hanya gue yang punya hak asuh saya aja gitu, nggak bisa, karena anak perlu dua-duanya. Karena itu ketika apapun gitu ya, iya apapun saya berharap pada orang tua, even kalau mereka divorce, milih untuk divorce, ingatlah bahwa ketika orang tua itu divorce, ketika divorce itu terjadi bahwa anak itu sudah menjadi korban loh, mereka korban secara psikologi bahwa dia akan berpisah dengan salah satu orang tuanya, tidak akan tinggal bersama dengan salah satu orang tua. Itu sudah dikorban. Jangan ada dikorbankan lagi dengan perbuatan itu. Please deh, bersamalah di asuhan anak, karena anak membutuhkan dua-duanya. Figur bapak, figur, jangan sampai anak mencari figur-figur itu di luar. Hanya ego masing-masing ya. Iya. Jadi anak-anak adalah korban yang sekali lagi menjadi double korban ya, jadinya seperti itu. Iya, karena itu yang menjadi masalah kita selama ini ya. Jadi anak-anak yang memang sekarang ini juga melakukan tindakan-tindakan di luar norma dan juga melanggar aturan, itu kan juga memang minimnya gitu kan, minimnya komunikasi dalam rumah, kemudian juga pengawasan dan lain-lain yang memang masih kurang gitu ya. Kesibukan apapun, kalau komunikasi tetap dijaga, meluangkan waktu untuk anak, kemudian juga masyarakat sekitar juga harus aware gitu ya terhadap kondisi anak sekitar kita. Malah bagus lagi kalau misalnya masyarakat sekitar seperti desa adat, desa dinas mulai mengembangkan ide-ide yang menarik, misalnya seperti bikin pusat kegiatan anak gitu ya, Kak Children Center kan, mereka ada juga dana dari pemerintah pusat misalnya dari desa gitu kan, bisa dikembangkan untuk mengembangkan Children Center, pusat kegiatan anak di desa-desa yang ada, desa-desa Anda masing-masing, sehingga anak-anak itu untuk mengisi kegiatan mereka di waktu luangnya itu mereka ya tempat yang sangat-sangat positif, menari. Kalau di Bali ada belajar hidup, kekawin, penjahitan, itu kan menarik daripada kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar itu. Keren. Please gitu ya, karena bagus sekali kalau desa-desa kita mau gitu, mau. Nah, ini terakhir nih Bu Yastini sebagai ketua KPPAD ya, di tahun ini tentunya ada nanti sekaligus juga sebagai
statement penutup ya, apa sih harapan untuk ke depan nih? Ya tentunya tidak normatif ya, tapi mungkin silakan. Banyak sekali PR sebenarnya ya kalau kita di tahun untuk ini. Kalau KPPAD sendiri kita kan berharap untuk 2022 mendukung political will dan keinginan pemerintah supaya tidak ada pekerja anak. Jadi tahun depan ini tidak ada. Kita berharap bahwa tahun depan ini ada solusi lah gitu ya untuk bagaimana anak-anak di jalanan itu nggak ada lagi. Kalaupun orang tuanya ingin bekerja di jalanan, please orang tuanya aja ya, jangan anak-anaknya dibawa ke jalanan. Ingat bahwa orang tua yang membawa anak di jalanan itu juga bisa dikenai ancaman hukuman loh. Bilang mengeksploitasi anak tinggi loh hukumannya Kak Ade, minimal 5 tahun loh. Karena dianggap mengeksploitasi anak atau membiarkan anak menjadi korban. Karena itu ada dalam undang-undang perlindungan anak. Jadi sadarlah kalau ingin bekerja di jalanan sendiri aja, jangan bawa anaknya. Ya, baik, terima kasih. Ya, semoga itu semua. Jadi kita tetap harus semangat tentunya ya. Karena tahun depan adalah tidak adanya lagi pekerja anak. Ya. Itu harapan kita Kak Ade. Samping itu juga kasus-kasus lainnya harus kita sikapi, ini banyak sekali Kak Ade. Semangat Bu. Kita masih mengawal dan juga masih ikut sama teman-teman yang BPTD dan teman-teman P2 yang mendampingi di kabupaten kota, ikut melihat bagaimana nanti pelaksanaan penanganan di kabupaten kota, karena mereka yang lebih intens nanti untuk pendampingan, bagaimana penanganannya ini bisa benar-benar sesuai dengan undang-undang perlindungan anak atau dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak, ini akan kita pastikan. Semoga hak anak ini bisa terpenuhi. Please pada masyarakat yang mendapatkan kiriman-kiriman video tidak senonoh yang sekarang berkembang, stop untuk men-share-nya, stop men-share video itu, stop men-share identitas anak. Karena men-share itu, bagi siapa yang men-share bisa dilaporkan dan bisa juga dipidana. Saya bukan nakut-nakuti ya, tapi memang itu yang ada dalam undang-undang. Saya harap masyarakat juga punya kesadaran itu. Ini juga untuk kebaikan anak-anak kita. Karena semua anak-anak yang lain yang menonton itu tidak baik mereka nonton seperti itu, dan juga anak-anak yang sekarang berpersoalan ini juga punya masa depan yang panjang, memerlukan proses pemulihan. Dan ini akan dilihat sepanjang hidup mereka, jangan sampai ini menjadi beban di kehidupan mereka ke depan. Please, saya mohon sekali stop untuk men-share video ini, stop juga men-share identitas anak. Supaya tidak ada harapan hukum ya. Terima kasih Bu Yas dan sahabat KPPAD, semoga ini menjadi harapan kita bersama dan kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi kita harus bersama-sama berkolaborasi demi terwujudnya semua anak kita dan terwujudnya pemenuhan hak anak yang baik. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Selamat akhir tahun, jelang tahun baru, Bu Yas juga. Dan selamat Natal bagi yang merayakan. Selamat Natal juga bagi yang merayakan dan sampai jumpa. Om Santi.